Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan video game kita dengan membuat sebuah portal yang nantinya akan kita masukin dan akan pindah level untuk game kita. Oke, bagaimana cara kita melakukan itu? Tentu saja karena kita menambahkan sesuatu yang muncul di layar, kita menambahkan sebuah game objek baru lagi. Kita bisa pakai sprite atau pakai empty juga boleh, tapi untuk kali ini saya pakai sprite aja yang udah jadi ya. Kita bikin dia jangan square deh. Kita bikinnya 2D object sprite-nya circle aja. Jadi udah pasti circle. Nah, ini adalah portalnya ceritanya. Si portal ini kita kasih warna, nah, misalkan hitam. Ini yang nanti akan pindah ke si scene barunya gitu ya. Kita kasih nama aja portal. Kalau teman-teman mau ganti gambar juga boleh. Di sini saya ada aset kalau nggak salah. Oh ya, ada buat portal. Kita masukin di asetnya. Nah, ini portal saya. Kita perbesar sedikit. Oke, ini portalnya. Ceritanya. Si portal ini mau saya animasikan aja ya, biar keren nih. Kita kasih animasi. Kita tambahkan animasi. Kita bikin folder baru ya. Bikin folder baru. Namanya portal animation. Nah, di sini kita kasih portal idle. Nah, di sini kita akan pakai rotation. Jadi kita akan property, transform, rotation. Rotation ini dari 0 sampai ujung. Kita bisa lihat. Kita buka. Nah, ini kalau misalkan saya gerakin di X sama Y, karena kita di sini bendanya 2 dimensi, nggak kerasa ya teman-teman. Tapi kalau kita mau muter, kita bisa putarnya ini menggunakan si sumbu Z, kayak gitu. Nah, misalkan contohnya begini. Nah, supaya muternya full ya teman-teman, kita akan pindah si ujung sini itu awalnya jangan 90, tapi misalkan 30. Jadi dia akan muternya satu putaran penuh. Seperti ini. Oke. Kita coba dulu aja, kita play. Ya, ini si portalnya sudah berputar-putar seperti itu. Oke, cukuplah. Nah, sekarang kita akan bikin supaya si portal ini bisa dimasuki oleh si pemain kita. Nah, gimana caranya? Kita harus tambahkan dia sebuah collider tentunya, karena kita perlu supaya dia bisa ditabrak oleh pemain. Kita tambahkan di sini sebuah card komponen baru. Kita akan tambahkan collider. Kita tambahkan sebuah circle collider 2D. Circle collider ini sudah pasti langsung begitu ya. Nah, kita akan tambahkan di sini karena dia pengennya nggak ditabrak, kita akan bilang dia trigger. Is trigger. Oke. Dan di sini kita akan tambahkan sebuah script baru. Scriptnya itu namanya portal behavior script. Kita create. Oke, jadi ini adalah si portal kita dengan script yang kita sudah punya. Kita buka scriptnya. Oke teman-teman, ini adalah si portal behavior script yang kita sudah miliki. Karena tadi kita sudah memasangkan satu buah collider 2D, maka kita bisa menggunakan fungsi on trigger enter. Karena sekarang kita sudah pasang si collidernya jadi trigger tadi kan ya. Kita bisa pakai on trigger enter 2D di sini. Nah, tentunya kita bisa cek si collision-nya. Kita bisa cek collision di sini, collision. Ketik game object. Ketik tag. Compare tag. Di sini. Kalau dia itu player, ini kita if kan ya teman-teman ya. If collision detik game object di compare tag itu player, berarti dia ditabrak oleh pemain, maka kita pengennya di sini adalah kita pindah level. Ya, kita cobain dulu aja jalannya. Kita kembali ke Unity, kita play, cek konsol, let's hit the portal. Ya, dan kita sudah bisa pindah level di sini. Oke, nah sekarang baru actually kita mau pindah levelnya. Nah, sebelum kita mau pindah level, tentunya kita harus bikin level barunya dulu gitu kan ya. Jadi sekarang cara bikin level barunya gimana caranya?
Nah, ini adalah scene saya, itu si sampel scene yang kita punya di sini. Ini adalah scene yang kita bikin saat ini. Untuk kita bikin level berikutnya, kita bisa bikin dari nol lagi, teman-teman. Kita bisa bikin dari nol lagi, tinggal kita pasang lagi prefab baru, prefab baru, prefab baru, gitu ya, untuk bikin level berikutnya. Atau bisa juga teman-teman mau kita langsung save as aja scene yang kita punya, supaya langsung bisa pindah, gitu ya. Kita bisa file, save as. Nah, ketika kita save as di sini, kita bisa pasang di sini, kita cari scenes. Misalkan di sini kita punya scene 2. Kita bisa buka scene 2 ya. Cuma di sini karena masih sama, kita bisa ganti aja. Misalkan si star-nya kita hapus, misalkan. Lalu itemsnya misalkan kita pindah-pindahin gitu ya, supaya kelihatannya beda. Oke, nah sekarang kita sudah punya si scene 2 yang udah rada beda dengan yang ada di scene 1. Mulai bangkai, kita hapus aja. Ini scene 2. Kita juga bisa kasih. Oh, kita ubah aja ya si warnanya ya. Kita ubah di sini. Warna si tile map-nya, kita klik tile map, kita ubah warna tile map-nya supaya warna tile map berubah seperti ini. Ya, jadi supaya langsung membedakan, oh ini scene 2 begitu ya. Kalau kita sudah punya scene 2-nya nih, mari kita balik lagi ke codingan kita. Nah, sekarang kita pengen supaya pindahnya itu bukan pindah level doang, cuma ngomong di backlog begini, tapi kita langsung panggil aja scene manager, titik load scene. Nah, load scene ini ada dua sebenarnya teman-teman, kalau kita cek ya. Ada load scene-nya yang biasa, ada juga load scene-nya berdasarkan nama atau berdasarkan indeks dari build settings. Nanti saya cerita dulu apa itu build settings sih. Lalu kita juga punya load scene async. Nah, kalau async ini berarti dia asinkronus. Ini kalau misalnya scene kita punya besar atau berat, kita keken load scene async supaya loadingnya nggak keberatan. Tapi kalau masih ringan-ringan, kita pakai load scene aja nggak masalah. Oke, kita bisa load scene. Load scene di sini, nanti nggak kita panggil. Di sini ada beberapa overload, ada yang menggunakan scene build index, ada menggunakan scene name, ada menggunakan scene build index dan load scene mode, dan juga ada juga load scene parameters. Nah, itu nanti kita jelaskan di video-video mendatang. Itu untuk saat ini, teman-teman kita mau pakai namanya dulu gitu sih. Tadi kan ada yang namanya build index ya. Build index itu di mana sebenarnya? Kalau kita balik lagi ke Unity, di sini kita bisa punya build settings. Nah, ketika kita punya build settings di sini, cuma ada satu buah scene saat itu, yaitu sample scene di sini. Nah, supaya kita bisa pindah scene, ya, kita harus masukin scene 2 kita di dalam scenes inbuilt ini. Jadi semua yang ada di sini itu adalah yang dibangun oleh yang nanti bakal jadi game kita. Jadi kita bisa punya scene di dalam Unity yang kita nggak ikut sertakan dalam game kita. Misalkan anggaplah kita masih dalam development atau masih bagi gitu ya. Kita bisa minta sama si Unity yang itu nggak usah di-build. Yang di sini aja yang kita bakal build. Jadi kalau di sini kita kalau pengen menambahkan level, kita juga harus tambahkan dia ke dalam si scenes inbuilt ini. Jadi kalau mau kita bisa add open scene aja biar gampang. Nah, ini akan menambahkan semua scene yang lagi terbuka saat ini. Jadi scene 2 juga nambah di sini. Nah, kalau ada dua seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ada angkanya. Ada 0, ada 1. Nah, ini yang dimaksud dengan scene build index. Jadi kalau tadi teman-teman load scene-nya berdasarkan scene build index, load scene 0 itu balik lagi ke sample scene. Kalau load scene 1 itu pindah ke scene 2. Nah, karena kita punya scene 2 di sini, kita langsung panggil aja by name gitu. Oke, cobain aja. Play. Oh, salah. Kita harus pindahnya ke scene 1 ya. Kita pindah scene 1. Kita play. Kita tabrak. Nah, kita pindah langsung ke scene 2. Simpel ya. Nah, ini bisa kita ganti juga kalau teman-teman nggak mau pakai scene 2 di sini, kita juga bisa mengganti menggunakan scene 1. Hasilnya sama aja sih. Kalau kita balik lagi ke dalam Unity, kita play. Kita tabrak. Nah, kita bisa pindah ke scene yang baru. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman untuk pengenalan tentang bagaimana cara kita bisa pindah atau manajemen level di dalam Unity. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bila teman-teman menyukai konten yang saya buat, silahkan like dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya.
Terima kasih banyak atas semua perhatiannya.